Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Ica. Pagi. TGIF. Thank God it's Friday. Sudah hari Jumat aja nggak berasa ya. Dan film lagi bagus-bagus ya. Oh iya, kamu lagi nonton film apa? Lagi pengen nonton Shazam. Oh sama, Shazam Marvel ya. Dan ada beberapa hint nanti kalau misalnya kamu nonton Shazam ya, yang nanti bakal berkaitan juga Jangan kasih tau. spoiler. Nanti aja. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Pemirsa, selamat pagi dan selamat datang di iNews Today. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat saja menjelang akhir pekan. Makin semangat ya. Dan selain itu kita juga akan ajak Anda berbincang, membahas seputar peristiwa terkini dengan narasumber yang kompeten tentunya. Bersama saya Dian Mirza. Tentunya juga saya Aldi Hawari. Langsung saja kita mulai iNews Today dengan informasi pertama dari Banyumas. Pemirsa, aksi nekat ada jaringan prostitusi online di sana. Ini dibongkar oleh polisi di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, gimana nggak nekat ya ini karena hotel tempat operasi prostitusi ini hanya berjarak 300 meter dari Polres Banyumas. 300 meter dari Deket Polres Banyumas. Ya. Dan dalam penggerebekan ini, pemirsa, 6 mucikari ditangkap. Enam pria yang juga muncikari prostitusi online ini digerebek di salah satu hotel di Purwokerto saat sedang menjalankan bisnisnya. Pelaku ditangkap saat sedang menyiapkan wanita muda yang dijadikan pekerja seks komersial untuk dibawa ke pria hidung belang yang mencari teman kencan. Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini sudah beroperasi hampir setahun terakhir di Banyumas, Jawa Tengah. Para muncikari menawarkan wanita panggilan menggunakan aplikasi percakapan di media sosial dengan tarif mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ironisnya, bisnis haram ini beroperasi di hotel yang hanya berjarak 300 meter dari Mapolres Banyumas. Mucikari sekitar 6 orang, mereka ini sebagai pelaku operator prostitusi online di salah satu hotel di wilayah Banyumas. Dan ini sudah sangat merasakan, kemudian begitu ada laporan, kemudian berhasil dari unit PPS Satreskrim Polresta Banyumas melakukan pengungkapan. Demikian. Sudah berapa lama itu, Dan? Baik, untuk pelaku sudah beroperasi sekitar setahun dan pada saat penangkapan di jam 23.00 kita lakukan penggerebekan di salah satu hotel. Kemudian dari hasil pengembangan untuk pelaku sendiri 6 orang. Kemudian perempuan yang menjadi korban adalah sekitar 5 orang. Nah, perempuan sendiri ini berasal dari berbagai kota seperti dari Bekasi, kemudian dari Cilacap, dan dari Bandung. Polisi masih mendalami keterangan para pelaku untuk mengungkap jaringan yang lebih besar lagi yang mengendalikan bisnis prostitusi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ya, kalau tadi Dian ada jaringan prostitusi ya, kali ini ada praktik pornografi. Memang kayaknya lagi marak dibongkar oleh kepolisian ya, karena sebentar lagi juga sudah masuk bulan Ramadan ya. Betul Dian, sekali, ya. Dan ini ternyata ada 2 wanita ini ya yang pelaku penari erotis ini yang tertangkap. Dan seorang pria sebagai agen ditangkap polisi dan di 3 tempat yang berbeda usai menyiarkan aksi striptis atau tari erotis secara langsung loh ya melalui sebuah aplikasi di media sosial. Geleng-geleng kepala deh sama pelaku aksi striptis ini. Dua penari erotis berinisial PP dan LS bersama seorang agen inisial DSP diringkus polisi. Ketiga pelaku diciduk di lokasi yang berbeda. Petugas menyita sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian yang digunakan saat live, beberapa ponsel, buku rekening, dan sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika polisi menggelar patroli cyber di sejumlah aplikasi media sosial. Lalu mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi, termasuk siaran langsung di aplikasi. Dari hasil identifikasi, petugas mendapati alamat para pelaku hingga akhirnya meringkus para pelaku di tempat yang berbeda. Dari hasil konten porno aksi yang diperoleh dari para penonton siaran langsung, pelaku dapat meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam sebulan. Yang melakukan kegiatan yang pertama adalah akun Upil dan akun Yayan melalui aplikasi Dream Live. Dari aplikasi tersebut, rekan-rekan dari personil cyber akhirnya melakukan pengungkapan dan akhirnya diamankan 3 orang pelaku
yang sudah kita amankan. Dan 3 orang pelaku ini kita amankan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di wilayah Pondok Aren, kemudian yang kedua ada di Pulau Gadung, dan yang ketiga ada di Kebayoran Lama. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena hasil keterangan 2 pelaku, agen DSP masih memiliki 8 wanita yang berperan sebagai penari erotis. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Aduh. Miris ya ngelihatnya Ica ya. Tapi kalau misalnya saya ngelihat berita tadi, ini tuh saya jadi kepikiran bagaimana pendidikan bagi anak-anak remaja di dunia digital khususnya. Karena kan jejak digital itu, wah jahat sekali ya. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi yang namanya jejak digital itu akan terus terekam. Dan kalau misalnya ada live streaming itu dan direkam oleh netizen, ini kan jadi presiden buruk untuk masa depan ia ke depannya gitu. Dan nampaknya dunia pendidikan harus punya strategi khusus agar anak-anak ini bisa cerdas karena kemajuan teknologi yang serba canggih ini kan kita tidak bisa hindari. Akan berdampak positif kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Tapi kalau yang enggak, dan anak-anak ini yang sasarannya yang kalau misalnya mereka tidak dididik dan dibimbing dengan baik, mereka menjadi korban tontonan pornografi. Nah ini saya setuju juga, dan saya harap juga semua influencer bisa menjadi influence yang baik ya untuk anak-anak Indonesia. Dan pemirsa, hari ini tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban hilang tertimbun tanah longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi pencarian 2 korban tertimbun longsor di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat kembali dilakukan. 2 korban yang masih dalam pencarian yakni Yuli 65 tahun dan M. Yusuf 8 bulan. 1 unit alat berat dikerahkan untuk memudahkan pencarian korban. Pencarian korban difokuskan di lokasi warga melihat keberadaan korban terakhir. Seluruh korban yang terdampak kini telah dievakuasi ke SMPN 9 Bogor. Ya, langsung saja pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian sudah ada rekan kami, Salam Rahmat di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi. Salam, ini proses pencarian 2 korban yang masih dilakukan sejauh ini sudah sampai mana? Apakah sudah ditemukan 2 korban yang masih hilang? Ya baik, selamat siang Dian, Aldi dan juga pemirsa. Pasca longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam lalu, hingga kini proses pencarian terhadap 2 korban hilang ini masih terus dilanjutkan hingga saat ini oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri, Damkar Kota Bogor, lalu juga ada dari tim SAR gabungan dan juga relawan. Di mana untuk saat ini Dian, Aldi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa kini pencarian ini bergeser sekitar 20 meter dari lokasi penemuan jasad, 2 jasad terakhir yang ditemukan pada kemarin sore. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini pun beberapa petugas ini sudah terlihat untuk menuju ke satu lokasi yang sekiranya ini diindikasikan akan adanya penemuan korban, 2 korban yang diketemukan, ataupun juga dapat kami sampaikan juga bahwa ini diindikasikan akan ada korban yang ditemukan lantaran dari pantauan kami di lapangan. Untuk saat ini dari para petugas ini sudah terlihat memakai sarung tangan latex. Lalu juga tadi dari salah satu anggota PMI juga membawa dari adanya kantong jenazah, dan juga dari petugas gabungan ini juga sudah melakukan clear area di lokasi kejadian untuk meminimalisir akan terjadinya, dikhawatirkan akan terjadi adanya longsor susulan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang mana ini dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Dian, Aldi dan juga pemirsa, bahwa ini juga sudah mulai terindikasi adanya penemuan jenazah lantaran dari pantauan kami juga ini sudah terlihat dari para petugas yang sudah mulai memadati di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Yang mana untuk penggunaan alat berat sendiri seperti ekskavator ini sejatinya sudah dilakukan pada sore hari kemarin, dan dari dengan menggunakannya alat ekskavator ini yang sudah dilakukan pada sore hari kemarin, tepat 1 jam setelah menggunakan ekskavator ini dari petugas juga sudah menemukan 2 jenazah pada sore hari kemarin. Maka dari itu ini juga disampaikan juga bahwasannya untuk penggunaan alat berat ini sangat diharapkan sekali untuk memudahkan proses pencarian para korban yang masih tertimbun di dalam material tanah longsor ini. Yang dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Aldi, Dian dan juga pemirsa, bahwa untuk penggunaan alat manual seperti menggunakan cangkul, skop dan juga alat-alat lainnya ini sudah tidak digunakan lagi. Untuk saat ini
penggalian ini difokuskan dengan menggunakan alat ekskavator. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dalam peristiwa ini, dalam tragedi ini, longsor ini menimbun sekiranya ada sekitar 6 rumah warga yang di dalamnya ini terdapat 17 warga. Dan 2 warga ini masih dinyatakan hilang atas nama Yuli, wanita berusia 65 tahun, dan juga cucunya yang bernama Muhammad Yusuf yang berusia 8 bulan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini pun proses titik-titik untuk penggalian para korban ini sudah bergeser sekiranya sekitar 20 meter, yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa proses pencarian ini sekiranya di dekat musola. Ya, Aldi, Dian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Salam rahmat dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya, semoga bisa segera ditemukan ya 2 korban yang masih hilang di dalam proses pencarian ini. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Jelang bulan Ramadan, TPU Kemiri, Rawamangun sudah ramai didatangi peziarah bukan hanya dari Jakarta namun dari berbagai daerah lainnya. Meski sempat terhenti saat pandemi COVID-19, namun tradisi tahunan ini kini kembali dijalani masyarakat. Menjelang Ramadan, sejumlah tempat pemakaman umum ramai dikunjungi oleh peziarah. Salah satunya di TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, selain dari Jakarta, peziarah pun datang dari beberapa daerah sekitar ibu kota. Peziarah datang untuk mengirim doa bagi keluarga atau sanak saudara yang telah tiada. Ya, ziarah kubur ini sudah menjadi tradisi ya setiap menjelang bulan Ramadan, terutama saat menyambut bulan Ramadan ya, betul. Dan nanti ada saat Lebaran juga, dan kadang-kadang saking ramenya nih hingga tak jarang sampai menimbulkan kemacetan panjang. Ya, kita langsung aja nih pemirsa melihat bagaimana warga sudah mulai berbondong-bondong mendatangi tempat ziarah, tempat pemakaman umum yang sebelumnya memang dilarang oleh pemerintah ya karena pandemi COVID-19, sekarang sudah diperbolehkan. Sudah ada rekan kami Muhammad Zulhilmi di TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat pagi, Hilmi, bagaimana saat ini ramainya peziarah dan juga tadi ya imbasnya kepada kemacetan lalu lintas Jakarta? Ya, baik, selamat pagi Aldi, Dian dan juga pemirsa. Memang menjelang bulan Ramadan ini, TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur sudah mulai dipadati oleh peziarah yang ingin berziarah ke makam sanak keluarga maupun kerabat-kerabat mereka. Dan untuk saat ini semakin siang, semakin ramai kondisi dari para peziarah ini. Bahkan tidak hanya datang dari Jakarta, bahkan juga datang dari luar Jakarta. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Puji, seorang peziarah dari Kemayoran, Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Oke, Ibu, ini ziarah makam menjelang bulan Ramadan apa sudah menjadi budaya atau gimana, Ibu? Ya, seperti budaya. Setiap tahun saya berziarah ke sini. Oke. Ibu ziarah ke makam siapa hari ini? Suami. Oke. Kemudian nanti harapannya untuk bulan Ramadan tahun ini apa ini, Bu? Ya, semoga lebih baik lagi, berjalan dengan lancar kayak begini lagi. Ya, gitulah, bebas gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Baik. Aldi, Dian dan juga pemirsa, memang saat pandemi COVID-19 yang lalu masyarakat diimbau untuk tidak berziarah ke makam, dan untuk saat ini pun masyarakat sudah boleh dibebaskan untuk berziarah ke makam menjelang bulan Ramadan. Kembali ke studio. Baik, Hilmi, terima kasih melaporkan dari TPU di Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa vonis hakim yang ringan dan bebas kepada para terdakwa. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Today.